Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Balikpapan Ces. Kita nyerang sini ya. Ya. Nyerang. Namanya Paman Dies. Paman Dies ya. Kan? Siapa yang nggak kenal sama Paman Dies ya kan? Jujur aja aku belum kenal sih. Oh, aku tahu aja. Aku tahu. tahu, tapi kenal lebih jauh belum. Oh iya. Iya. Jadi kita bakal undang dia ya. Iya. Hari ini kita bakal tanya-tanya Podcast sama Paman Dies. Paman Dies, ngobrol-ngobrol. Langsung aja. Langsung aja kita ada kedatangan Paman Dies. Silakan. Woi, siap Paman Dies. Nah ini tadi yang kamu bilang kan, siapa sih yang nggak kenal Paman Dies? Ini aku belum kenal nih. Oh iya. Gimana ini? Kita perkenalkan dulu. Iya, perkenalan dulu ya. Ini ngomongnya apa ini? Apa sobat Ces kah? Ces aja. Ces. Oke, Ces. Saya Dies Uditama, Mangawing. Kadang teman-teman manggilnya Paman Dies. Gitu. Paman ya? Paman. Oh, kenapa dipanggil Paman? Panggil Paman tuh kenapa ya? Mungkin waktu itu si Ervan seorang itu karena memang dekat sama budaya Banjar ya. Oh, Jadi kalau di Banjar itu kan manggilnya Paman gitu. Bukan Nah, julak. Julak kan lebih ke ini. Ya, julak juga tapi lebih ke paman mungkin. Jadi dia manggilnya Paman. Nah, jadi ngekat sampai sekarang Paman. Oh, Paman. Nah, Kenalnya lebih kalau di Balikpapan tuh Paman bukan Julak ya. Julak Iya. Paman. Paman. Silakan. Ya iya. Jadi kaku ya. Kaku. Soalnya Paman susah berat. Beda kan? Mm-mm. Perkenalan lu kan. Gimana Paman ini? Soalnya aku belum terlalu tahu banget. Soalnya kan dekat banget sama Rizal kan sebelumnya. Iya, sama Rijal udah Udah kenal lama sebenarnya. lama masih Rijal kecil gitu. Kecil ya. Masih kecil. Paman, perkenalan nih Paman. Misalnya seperti yang dibilang Rizal tadi kan, siapa sih yang tidak kenal Paman? Paman ini, Paman Dies ini berkecimpung di dunia apa, kemudian lakuin hal apa aja untuk kota Balikpapan? Ya, sebetulnya awalnya sih dari dulu memang sukanya visual. Maksudnya dari SMA apa SMP tuh awalnya memang lebih suka ke suatu yang indah-indah gitu. Nah, waktu dulu karena awalnya bapak kontraktor, basicnya kontraktor, jadi lebih suka ngulik ke desain produk interior lah, desain produk interior. Sering lihat majalah-majalah yang desain kursi yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, kebawa ke kuliah, masuk ke kuliah, ketemu sama teman-teman advertising waktu itu, masuk ke maksudnya mengenal dunia desain, lebih senang lagi gitu kan. Setelah lulus awalnya di sini susah yang cari teman-teman yang, kalau sekarang kan sudah banyak industri kreatif gitu kan. Kalau dulu tuh masih jarang dan masih kayak tabu anak muda itu punya profesi sebagai desainer. Waktu lulus tuh awal-awal 2007 gitu. Masih Nah, SMP. Jadi dari awal itu mencari teman-teman yang punya Hobi yang sama. punya kesukaan yang sama gitu itu agak susah. Nah, sampai membuat usaha yang bergerak di bidang jasa desain. Mungkin sekitar 4-5 tahun kita masuk lagi ke dunia audiovisual. Dulu audiovisual dulu ada Kastokan, terus berubah jadi Tunas Fitra gitu, desain. Nah, sekarang kalau dulu kan bareng teman-teman, kalau sekarang lebih apa ya, ngomongnya lebih senang itu ke dunia tata panggung, seni pertunjukan.
Jadi desain panggung, model-modelnya gimana? ya pada awalnya kan buat ini ya, buat gigs. Karena gini, kalau dunia kreatif itu kita sering bersinggungan dengan dunia musik gitu. Jadi pasti kalau biasa teman-teman ngerjain desain pasti dengar musiknya yang aneh-aneh juga. Maksudnya bukan mainstream gitu. Nah, waktu dulu tuh susah banget kita mau nonton, nggak kayak di Jogja ya, atau di Jawa itu orang dengan gampangnya nonton band-band yang mereka sukai gitu kan. Kalau di sini kan waktu zaman itu mungkin kayak kayak misalnya band-bandnya itu Hijau Daun kayak gitu-gitu, yang Pagetos. Sela Seven. Nah, untuk indie label itu itu susah banget. Nah, di awal 2011 akhirnya banyak teman-teman yang akhirnya sama punya hobi yang sama gitu. Akhirnya kita ngundang Efek Rumah Kaca 2011. Di Balikpapan. Itu acara PRB ya? Itu sebetulnya bukan PRB, itu Balikpapan Fair. Cuman kita buat Minima dulu. Minima itu platform apa ya? Namanya acara dari Pinamos untuk unjuk karya lah, pameran seni ala-ala lah. Nah, di situ kita ngundang Efek Rumah Kaca. Oke. Nah, dari situ seneng gitu kan, Desain panggung. Belum desain panggung waktu itu. Oh, masih. Di situ IO gitu seperti seperti IO ya, mana? Ya, IO gitu kan. Tapi ini lebih ke gigs gitu, IO yang skala kecil gitu. Skala kecil. Tapi ternyata mengundang band yang kita suka dan intimate gitu, terbatas, itu buat sensasi. Aku punya sensasi yang beda gitu. Nah, dari situ aku mulai buat gigs kecil gitu. Nah, setelah gigs itu akhirnya secara tidak langsung belajar tentang tata panggung. Waktu itu enggak belajar langsung sih, cuma ngeliat referensi gimana sih panggung-panggung. Iya, panggung-panggung kecil yang ada di sana gitu, yang lucu, yang asik gitu-gitu. Dan baru belajar, baru concern belajar banget itu di 3 tahun terakhir inilah. Di 3 tahun terakhir. Maksudnya yang benar-benar fokus untuk belajar. Makanya Paman sekarang terjun di dunia panggung. Ya, di dunia panggung. Nah, lebih ke ya seni pertunjukan lah sebetulnya. Seni pertunjukan. Sudah berapa tahun, Man, ngelola perpanggungan? Sebetulnya kalau ngelola panggung secara tidak disadari itu ya memang dari PRB kedua masuk ke produksi. Karena PRB pertama itu cuman masuknya di konten untuk di konten program acaranya PRB. Nah, di tahun kedua itu sudah masuk ke bagian produksi. Itu berarti tahun 2015 ya. 2015. Ya berarti 5 tahun lah. 5 tahun saya. 5 tahun dan yang benar-benar maksudnya dulu kenapa aku bilang spesifik belajar sama enggak gitu. Yang dulu ya cuman mengenal panggung sama step-step bangun panggung kayak gitu-gitu. Tapi belum yang terlalu dalam untuk menentukan titik lampu, sound yang akan dipakai kayak gitu-gitu. Ya, ternyata. Ya.
Kira Nah, tinggal di- susun-susun doang. Di 3 tahun itu baru belajar sama temen juga sih, ada sama temen. Oh makanya paman suka berangkat gitu ya? Ya, berangkat ngelihat. Jadi kok ininya gini, kayak misalnya kalau aku datang ke acara kayak yang biasanya Sondrenalin gitu kan. Kemarin dapat fasilitas dari Sampurna untuk ikut yang glam campnya gitu, jadi ngecampnya di GWK juga gitu kan. Yang aku kejar itu pagi-pagi sebelum acara dimulai. Oh, lihat Gimana orang panggungnya ya? prepare, Oh. gimana orang ini kayak gitu-gitu. Jadi lihat cara anunya. Ya. Set panggungnya gimana, Ya. penataan gimana. Jadi ngobrol sama orang-orang FOH, orang-orang produksi kayak gitu-gitu. Lihat artis cek sound kayak gitu-gitu. Maksudnya kenapa harus begini, kenapa harus begitu, nanya-nanya itu lebih ke situ. Berarti susah juga ya kalau Iya, susah Susah banget. ya? Kalau panggung ya apa ya? Dibilang ada artnya, tapi juga ada hitungan matematisnya gitu. Ada hitungan matematisnya, juga ada artnya gitu. Ada artnya juga. Ada kalau artnya. misalnya bangun panggung itu biaya yang harus budget yang kita keluarin itu kira-kira berapa? Itu kan. Sebenarnya itu ini sih tergantung sama apa yang mau ditampilkan, apa yang mau. Ya, jadi makanya kalau misalnya kita ditanya mau bangun panggung itu berapa? Ada 2 pilihan. Panggung ngikutin budget atau budget ngikutin Panggung. panggung. Tapi Gitu. kalau misalnya di Balikpapan itu ngikutin budget atau ngikutin panggung? Banyaknya Event-event di Balikpapan. panggung ngikutin budget. Oh gitu. Miss Queen Iya. juga ya ternyata ya. Iya, iya. Hmm. Karena ya memang selalu terpentok di situ ya, karena kita ngundang artis sudah mahal gitu kan. Terus kita sebagai kota kelas C mungkin ya, jadi sponsor itu nggak mungkin punya tapin dana yang besar, Oh, dana iya. yang besar untuk suatu acara kayak gitu. Dia agak susah sponsor gitu. Ya, Agak susah. agak susah untuk sponsor. Maksudnya Besar. kelas C itu ukurannya dari mana? Dari jumlah masyarakatnya kah atau apa kah? Semua perusahaan punya kategori masing-masing ya, tapi mungkin lebih ke ini sih, ke jumlah audiens, maksud jumlah Masyarakat. orangnya Orangnya. yang ada di Balikpapan gitu. Bayangin di Balikpapan itu kan 700.000. orangnya cuma 700.000 ya. Kalau di Bandung sendiri itu sekitar kalau nggak salah sekitar 8 jutaan. Baik. Jauh ya. Jadi jauh. Ini kembali lagi man. Budget bisa disebutin nggak budgetnya? Misalnya panggung yang Ya. biasa di Balikpapan, ya kan? Itu kira-kira budgetnya keluarnya berapa? Berapa? Itu sudah sama sound atau sama lighting? Itu kan banyak orang nggak tahu Nah. ya kan? Panggung, Iya. event mana lah aja? sudah. Event sebut siap, aja. Siap tampil lah. Nah, Untuk berapa ribu orang? untuk yang biasa-biasa kayak di dom itu berapa ribu ya kalau di dom itu ya? Di dom dalam atau dom luar? Dom luar biasanya. Dom luar, oke. Kalau di dom luar itu minim banget itu berapa ya? Mungkin sekitar sekitar 35 sampai 55 lah standar. 55 juta. 55 juta, 35 juta sampai 50. Itu standar banget ya. Itu standar tuh buat Standar. panggung. Standar, 55 iya. juta. Wah, Dengar Jess, Standar banget. itu yang standar loh ya. Panggung itu yang di dom. itu mahal loh. Jadi Iya. Sama Gede juga. lightingnya dan itu lain-lain. tapi full set ya. Jadi begini Sudah soundnya, lightingnya. Ya, pas kita ngomong panggung harga segitu itu mahal gitu kan, karena kita memang jarang order itu, kita jarang buat acara gitu. Tapi pas begitu kita lihat maksudnya yang di standar acara di nasional, mungkin aja bisa angka segitu itu cuman ngebayar manpower untuk ngedesain panggung. Oh, jadi ada juga yang desain panggung. Iya, cuma Desain cuma tok kayak Iya. desain panggung doang. Iya. Dan itu dibayar. Iya,
itu dipisah ya antara ngedesain sama yang ngerakit, yang bangun. ngebuat, ya, yang nge-build. Ini Gitu. ntar yang ngedesain itu paman atau Ya kalau siapa? dalam event Iya, kalau event itu. Yang ngedesain ya kadang aku brainstorm ya sama tim. Oh ya. Aku brainstorm sama tim gitu kan. Sama ada orang di Jing Ahong yang biasa aku pakai itu si Om Indra. Oh ya. Indra Ahong. Terus sama orang visual itu ada Fahmi. Kadang kita brainstorm kalau misalnya memang budgetnya memungkinkan gitu. Oke. Dan tidak memungkinkan pun kita juga brainstorm. Karena ini duitnya cuma segini nih, gimana caranya bagus ya? Gimana ngakalinnya supaya bagus? Ya gitu. buat anunya paman juga bagus gitu ya. Ya, betul kan. Ya. Kalau panggung-panggung yang pernah didesain atau dibangun oleh paman, panggung apa aja? Event di Balikpapan selama ini. Selama Yang ini. disebut mungkin yang ditahu oleh jazz semua ini. Ya mungkin kalau ada beberapa sih, ada beberapa ya, apalagi 2 tahun terakhir ini juga lumayan. Salah satunya itu panggung yang aneh itu ya yang BPN Go 122, panggung segitiga. Oh iya. Ya. Ada gambarnya. Oh ada nanti kami kasih lihat ya, Ya, gambar. foto-fotonya. Itu panggung itu. Terus Firsa Besari acara di Pantai Kilang. Terus ada Kahitna Ya. Raisa SMA 1, terus ada Didi Kempot, ada Pamungkas, Ardhito Pramono kemarin, Banyak ya. terus Nela Karisma Hut Kota. Itu kota keren banget ya. Asli keren banget tuh. Terus Kayaknya banyak nih sampai lupa. Iya sih. Banyak ya, intinya banyak lah ya. Pokoknya banyak. Terus kan aku nanya nih, kira-kira bangun panggung itu berapa hari? Terus personilnya itu ada berapa? berapa hari? Sebenarnya kalau ngebangun panggungnya itu kalau misalnya di outdoor cuacanya nggak hujan itu ya 2 hari 1 malam lah ya. 2 hari 1 2 hari 1 malam yang idealnya gitu, yang Udah idealnya. tidur ya. Ya maksudnya itu sudah istirahat, sudah inilah. Idealnya 2 hari 1 malam untuk bangun stage, terus itu masang-masang lampu itu juga ya paling sekitar 8 jam gitu. Terus kita program lampu malam gitu-gitu, terus sound juga mungkin sekitar 8 jaman gitu. 8 jam. Tapi saya pernah nemenin paman sih pas acara di Kilang Musik Mandi. Sunset ya? Iya, yang itu man, yang Sila. Kahitna. Kaitna. Oh, Kaitna. Nggak tidur bos 1 hari bos. Iya, kan? Cuma nemenin dia aja bos. Gue bilang luar biasa. Itu bongkar dari mana ya? Itu bongkar dari panggung dari acara di sini. Oh, dari acara ini ya di Damang ya. Iya di Damang, bongkar nemenin paman. Ya. Pengen tahu tahu sekalinya luar biasa capeknya. Jadi tidak segampang yang orang lihat gitu loh. Iya. Oh ini cuma Iya. gini aja. Kira tinggal pasang-pasang lu enggak juga. Kita harus menghargai itu luar Iya. biasa. Capek banget lah kelihatannya. Iya. Yang tidak tidur, yang tidak apa. Iya. Tapi kenapa sih sebegitu niat sih buat panggung gitu kan? Padahal kan ya kalau cuma sekedar panggung yang penting ada tiangnya, bisa simpan lampu, apa segala macam dan panggung selesai. Ngapain harus dipikirin lagi desainnya, dipikirin lagi konsepnya, visualnya apa segala macam. Buat Padahal kan apa? Orang cuma tahu Iya. lihat artisnya aja. Iya, orang mau datang ke sana Banyak cuma kan pengen orang nilai panggungnya. Iya. Nggak urus, yang penting bisa ngelihat Artisnya, mau tampil ini, iya, siapa tampilnya nih ini. artis ini. Iya, iya, Itu iya. aja sih. Ya mungkin karena ini ya gimana ya, itu nggak bisa nggak bisa diungkapkan ya. Misalnya kayak aku juga kadang aneh lihat anak-anak motor itu motornya dilap terus ya kan, kena debu sedikit dilap terus iya, ya kan. iya. Mantap Padahal juga. kan keluar ini kan kena debu Kena lagi debu kan, lagi, kotor lagi. Nah, kotor lagi itu lap terus kayak ada kepuasan tersendiri. Nah, ada kepuasan tersendiri. Nah, kepuasan tersendiri untuk mau membuat
membuat karya ya. Cuman bedanya nih kan kita kayak membuat karya terus nanti diapresiasi sama orang gitu. Betul sih. Gitu ya kan. Maksudnya dan sebenarnya harapannya sih pengennya datang ke acara itu panggungnya oke gitu loh. Iya. Orang pengen Panggungnya datang, oke. wah gila di panggungnya, iya Ya. kan? Iya. Harusnya kayak gitu. Pas Tapi kan lihat- kebanyakan di balik papan nggak ngelihat panggungnya sih. Saya lihat Iya. gitu kan. Nggak ngeliat, lurus lah panggung, yang penting lihat yang nampil Artisnya, siapa, iya. nampilnya siapa. Kebanyakan kayak gitu kan. Ya. Mungkin awalnya kayak gitu juga ya, maksudnya aku juga dulu kayak gitu, maksudnya yang penting konten di atas panggungnya itu siapa Iya, gitu kan, betul. tanpa melihat ini. Tapi Paham. lama kelamaan kalau kalian sering ngelihat dan terus ada Sering ikut konser terutama. lihat konser Bosan terus juga. lihat ada panggung yang bagus gitu-gitu, nanti kelamaan ini kok kalian juga bakal Paham ya. bisa menghargai. Betul. Oh ini Iya, panggung iya, yang iya. pas kayak gitu-gitu. Ah. Dan, oh ini biasa aja gitu. Iya, iya, iya. Harusnya kayak begini gitu-gitu. Nah maksudnya nanti kalau sering dilihat atau apa pasti bakal timbul yang seperti itu gitu. Jadi wah ini ndak oke nih kayak gini, soundnya ndak oke, ininya ndak oke ya kayak gitu. Lightingnya, Lebih- tapi menurutku sih Bang, kalau yang aku lihat ya, misalnya kayak di luar itu panggung-panggungnya kayak Tomorrowland gitu nah. Iya, Nah, iya, jadi iya, itu iya. keren banget gitu. Lightingnya. Lightingnya, kemudian desainnya itu luar biasa banget. Nah menurutku itu tidak hanya kepuasan musik sih yang kita dengar, tapi visualisasi yang kita lihat pada saat Iya. euforianya itu Iya. pasti bakal dapat sih. Iya. Menurutku lah ya. Sama yang itu, aku suka banget panggungnya Paman itu yang di acara Pamungkas. Lihat lightingnya, lihat ini gila banget sih. Iya. Sekecil itu tapi mewah gitu loh, iya kan? Iya, yang Betul nggak? di Iya kan, Man? HIBPN kemarin itu gila banget sih. Aku menurut gila nih Paman ini. Terus yang segitiga juga itu nah. yang segitiga gitu ya, keren juga. Iya. Keren banget. Film- Aku saya Apa? panutan Paman lah, panutan. Iya, enggak lah. Kayaknya kita Nah. Kalau dulu terinspirasi. kita nonton konser, nggak peduli panggungnya. Iya, iya. Tapi semenjak kita ikut Paman, mau belajar sama Paman, lihat memang harus sesuai panggung. Iya. Siapa yang nampil tuh harus sesuai dengan panggungnya. Nah, tapi menarik nih, kayak yang segitiga, desain-desain panggung itu biasanya terinspirasi dari mana, Bang? Kalau segitiga kan mungkin terinspirasi, Illuminati banget ya kan? Iya, 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 iya. Iya kan, jangan sampai pengikutan ini Illuminati. Konspirasi lagi. Jaring Iya kan lagi. ada aja kan, Bang? Kan pasti ada aja itu. Iya. Iya. Gimana? Misalnya ide-ide itu diambil dari mana? Sebenarnya ini ya panggung segitu itu sudah ada yang pernah buat gitu. Sudah ada yang pernah buat di sana. Sudah pernah ada di Taman Mini yang buat song segitiga kayak gitu-gitu. Memang jarang sih yang pengen segitiga kayak gitu. Cuman waktu pada saat itu pas kebetulan konsepnya pas dengan yang awalnya aku pikirkan pas nih sama BPN Go karena orangnya pasti bakal lebih intim gitu kan, nggak yang sebesar konser gede gitu karena ini kan sama pop up market ya, sama jualan makanan, minuman, terus kebanyakan family kayak gitu-gitu. Aku pikirnya wah ini segitiga ini lucu ini, pas dengan konsep BPN Go gitu dan Iya. kayak ngebuat satu monumen gitu, maksudnya Iya, orang iya. teringat terus segitiga Iya. BPN Go 122 kayak gitu-gitu. Ternyata di luar ekspektasi. Jadi yang datang itu wah 5.000, 10.000 gitu-gitu. Harusnya sepanggung kecil yang segitiga itu harusnya yang datang itu harus berapa orang? Ya bisa dinikmatin 1.000 lah. 1.000 ya. 1.000 orang itu nyaman gitu. Tapi kalau sudah 10.000 itu kan dari belakang itu kayaknya Jadi lucu ya. iya, maksudnya lu karena apa ya, ruang geraknya itu nggak besar Nggak gitu. besar. Ruang geraknya nggak besar, terus panggungnya nggak tinggi, jadi yang di belakang itu agak terganggu dengan kepala-kepala orang kayak orang. gitu. Jadi Heeh. orang tidak bisa betul-betul menikmati visualisasi dari panggung itu. Oh berarti Ya, kalau visual secara ini
mungkin dia dapat ya, tapi Iya. kalau pas dia mau benar-benar artis gitu-gitu kan menyaksikan Iya. artis yang ini itu Ya kurang dapat. yang belakang-belakang itu kurang dapat. Gitu. Berarti panggung itu harus sesuai dengan orangnya juga, Man. Iya, sebenarnya ya tinggi panggung pasti menyesuaikan dengan Jumlah Dengan- manusia. Jumlah yang mau Ya. hadir ini misalnya. pertamanya dengan tema acaranya mau duduk atau mau berdiri kayak gitu. Itu tinggi panggungnya beda. Terus berapa orang yang akan hadir kayak gitu-gitu. Itu Berarti tidak sembarangan panggung ini ya. iya. Nggak asal yang penting jadi deh. Iya. Kamu Jadi kan ada hitung-hitungannya juga. jadi gini misalnya kita kan rata-rata orang Indonesia tinggi 165 sampai 170 ya. Iya. Nah, pas begitu jarak dari bibir panggung ke penonton paling depan itu hitunglah 2 meter gitu. Terus tinggi panggung kita kasih sama 170, itu berarti kan alas sepatu mereka kan setara dengan Iya. kepala kita gitu kan, atau lebih tinggi gitu. Kita nonton kan bakal mendangak begini kan. Iya. Heeh. Mendangak begini. Nah, yang paling depan tuh kan bakal kasihan gitu. Iya. 2 jam 3 jam dia harus kayak gini ya kan. Patah lah ya. Nah, Nanti dia bisa duduk begini. Iya. Terus pulang-pulang kenapa kalau begini ya? Karena panggungnya paman dia. itu. Oh, jadi Kenyamanan, betul. kenyamanan. Oh jadi makanya diatur jarak 2 meter dari. Iya. Oh. Itu juga nggak harus 2 meter, mau Oke. 3 meter atau mau 1 meter atau no boundaries juga Pokoknya bisa. diatur lah biar leher ini penonton Ya. itu bisa tetap nyaman dalam Ya. menikmati konser atau musik Iya. gitu. Iya, iya. Matematika dan visual, wis. Iya, makanya ada matematikanya cuman itu. Ngitung beban Iya. beban yang ada di atas panggung, terus iya berapa lampu yang akan berapa bebannya lampu, berapa beban ini, Kan- apa angin kencang dah ini kayak gini-gini. Itu kan harus dihitung sama man. Iya. Iya. Kan nggak asik kok kalau lagi nyanyi orang-orang tiba-tiba. Tapi paman, Roboh. panggungnya itu harus berapa orang yang naik? Ada dibatasi enggak? Iya, pasti kita batasi. Batasin ya. Iya. Misalnya pemain band itu 5 ya rata-rata kan 5. Iya. Oh, kalau acara band kayak gitu, kita memang beban di atas itu memang kita lebihkan. Kayak misalnya 10, misalnya satu orang hitunglah 70 kilo ya. 70 kilo misalnya kita hitung 10 kilo gitu satu orang gitu kan. 10 kilo satu orang berarti kan 10 orang, satu orang 70 itu berarti 700 kilo kan. Iya. Kita bakal pasang di sana yang ukuran 2 ton, 3 ton gitu-gitu. Jadi Biar ada lebih kokoh gitu ya. apa itu kita enggak ini. Cuman yang kadang sebenarnya kan semua panggung, kalau di sini semua panggung hampir sama ya, maksudnya dia tuh enggak ada, biasanya kan panggung-panggung itu kan dibedakan berapa tebal besinya, berapa ininya. Itu yang menentukan beban di atas itu bisa menahan beberapa berat. Tapi kan kalau kita di sini kan semuanya hampir sama. Hampir Sama ya? Nggak ada yang Standar. nggak ada yang standar gitu-gitu. Jadi kalau misalnya panggung ya mungkin aman asal tidak terlalu berlebih. Oke. Tidak terlalu berlebih. Dan Tapi- yang lebih parah itu kalau kampanye sih. Kampanye. Oh. Itu semuanya naik ya. Tapi pernah nggak ngalamin pas acara kampanye atau apa band main roboh gitu? Panggungnya roboh. Oh, enggak, Pak. Ya alhamdulillah. enggak, Belum Pak. pernah ya? Alhamdulillah ya, belum Alhamdulillah, pernah ya. ya, Tapi jangan jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Nanti kamu udah dibayar soalnya. Kalau lagi nyanyi kan bisa Nila Karisma kan. Iya. Jatuh kan udah Jangan lucu sampai. gitu dah. Jangan sampai belum pernah. Belum Ya, pernah. tapi gini sih kalau kita ngikutin standar itu enggak cuma roboh ya. Orang jatuh dari atas panggung juga itu sebenarnya kesalahan dari stage directornya kayak gitu. Cuman kadang ya kita di sini kan masih belum mikir itu kan, belum mikir keselamatan yang sampai segitunya gitu. Yang penting harga murah. Harga murah ya. Harga murah. Ya sebenarnya ya itu kan harus dipikirkan lah. Harus dipikir Seperti safety-nya, safety. ketiganya lah bahasanya. Benar safety-nya. Nah tapi ini nih yang paling penting juga. Selama pandemi yang sudah hampir 3 bulan ini, artinya kegiatan yang mengundang banyak orang kan hari ini dibatasi oleh pemerintah. Ya. Iya kan? Ya. Artinya kayak konser, event, musik,
bla 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 itu semua dibatasi. Nah, abang gimana dong menghadapi corona ini? Artinya kan sepi job nih. Iya. Ya kan bang? Iya. Dampaknya ke abang gimana itu? Kalau dampak sih sangat ini ya, maksudnya sangat terasa lah. Maksudnya di 3 bulan ini memang tidak ada job sama sekali, semua banyak diundur atau dibatalkan kayak gitu-gitu. Memang yang paling terdampak sih di seni pertunjukan, walaupun sekarang sudah new normal, mereka masih belum bisa berjalan seperti biasa gitu-gitu. Beda dengan industri-industri kreatif yang lainnya yang sudah bisa berjalan walaupun masih berdampak sedikit gitu. Nah, sebenarnya yang paling terasa sih hubungan sama tim ya, tim dan kru gitu yang maksudnya yang menggantungkan hidupnya 100% di event itu sebenarnya lebih kasihan sih, lebih kasihan gitu. Kita ngelihat kru-kru kita gimana yang maksudnya yang dia betul-betul dunia hiburan ini sebagai tulang punggung penghidupan keluarganya gitu-gitu. Nah tapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan, ya ini memang dan seluruh dunia ya yang maksudnya ngalamin ini. Terus kita itu yang ya mau nggak mau ya memang harus kita jalanin demi kebaikan bersama gitu kan. Demi kebaikan bersama. Tapi ada maksudnya untuk mengisi kekosongan ini ya kita lebih banyak kemarin sama tim kebanyakan ngulik lagi apa yang kurang, nge-review lagi apa yang sudah kita buat, kekurangannya di mana kayak gitu. Terus ada dan positifnya gini, karena ini terjadi seluruh dunia gitu, dan banyak juga yang orang-orang stage maker gitu atau lighting designer gitu yang pada di rumah aja, akhirnya mereka buat kelas daring dadakan gitu yang kita bisa ikut, dan itu sebetulnya yang langka gitu, kita bisa dapat ilmu. Terus kita bisa dengan santai ikut belajar lebih dekat kayak gitu. Karena kalau di normal kan masa-masa normal sibuk semua kan, nggak ada waktu semua sharing. Bener semuanya sibuk, semuanya agak susah untuk belajar, kecuali ya kalau pergi event kan biasanya awal tahun karena dana belum keluar atau pas puasa gitu kan, yang mana ini dibatasi itu baru bisa. Dan ini kan panjang gitu, jadi kita bisa. Berarti selama 3 bulan ini paman ngulik-ngulik aja ya? Gak ada kegiatan ya? Ya bertapa sih. Bertapa ya? Bertapa. Biar ada yang ngasih uang gitu ya? Pencerahan. Tapi ini menarik bang. Jadi selama 3 bulan ini penghasilan dari? Penghasilan jaga lilin. Nah jadi ya alhamdulillah kemarin awal tahun ada beberapa project, sudah ada beberapa project. Kota yang kemarin ya? Ya sudah ada rangkaian beberapa project yang akhirnya bisa inilah ya, bisa menghidupi secara sementara cukup gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah wabah ini ya. Biar paman bisa ngulik-ngulik panggungnya lagi ya. Dan kan? kita bisa dipanggil untuk jadi buruh angkat apakah ya kan? Tapi kamu siap tidak tidur seharian? Berat juga bang. Ini nih bang, satu lagi terkait masih corona, karyawan gimana bang? PHK kah? Atau dirumahkan kan? Jadi kalau di angkel namanya, angkel production. Angkel sampai ini ya produksinya angkel juga angkel. ya. Karena ya terinspirasi dari nama paman tadi. Iya, jadi teman-teman panggil angkel gitu kan. Kalau di angkel sih kebanyakan freelance ya. Maksudnya memang pekerja mandiri tidak tetap gitu, yang tidak terikat kontrak. Cuman maksudnya kita ada ikatan lah di situ. Jadi tidak ada yang namanya pemecatan atau apa itu.
itu tidak ada gitu. Walaupun maksudnya ya sebisa mungkin ya kita saling berbagi lah selama misalnya pas ada rezeki kita bisa bagi-bagi. Ya kita bisa ininya saling inilah sama Saling membantu lah. saling karena ya memang susah ya maksudnya zaman-zaman seperti ini. Ada nanti backsoundnya ini ya lagu sedih. Ini sedih loh, ini sedih. Iya. Ini ada tisu. Terus man, aku mau nanya nih. Paman kan banyak nih artis-artis udah ketemu. Iya. Tapi musisi Iya. idolanya Paman tuh siapa Iya, sebenarnya ini? betul Musisi idola ya. Mm-mm. Ada beberapa ya, maksudnya ada beberapa. Disebutin aja. Sebutin. Bang. Ya, Efek Rumah Kaca itu salah satu idola. Nah, terus So, satu. itu idola. Hujan di Terus, bulan Desember. Wih, siap. Frau, Rau, dua. apa ya? White Shoes and the Couples Company. Itu Kunto juga. Aji. Kunto Aji ya suka ada beberapa Suka. karya. Iya, Suka. Suka ada Intinya beberapa suka. karya. Soalnya aku pernah naik mobilnya Paman dengan lagu Kunto Aji. Sepanjang jalan. Oh, Iya. Kunto Aji. Iya. Kalau dia putar lagu Jamet mas langsung Jamet. Tapi pengen gak idola-idola Paman diajak ke Balikpapan lagi? Ada idolanya abang tapi belum pernah. Iya, Paman belum belum pernah. pernah Iya. bawa ke sini. Kalau idol sebetulnya aku cita-citanya dua sih. Buat konser itu ada dua. Satu band luar, Kings of Convenience namanya, berdua orang itu. Yang kedua OM Palapa, dangdut Palapa, Nggak tahu aku. Orkes Melayu Palapa. Oh, Palapa. Sera, Sera. Iya kayak gitulah. Nah, Itu siap. cita-cita sih, Itu cita-cita ya? cita-cita. Berarti cita-cita. Kalau cita-cita aku menanya lagi. Cita-cita Paman pengen bangun panggung Panggung apa? seperti apa? Heeh. Modelnya. Yang belum pernah di Balikpapan. Di Balikpapan. Iya. Kalau Mau- cita-cita loh ya. Nah. Cita-cita ya. Iya. Cita-cita kan bisa aja setinggi. Di setinggi Iya, langit nggak apa? apa-apa. Nggak ada yang masalah, nggak masalah. Iya, nggak ada masalah. Iya. Cita-cita pengen buat panggung ya yang ini ya. Yang besar, Mm-mm. yang besar mungkin lebarnya itu bisa sampai 30 meter. 30 meter. Terus full multimedia ya, full multimedia gitu-gitu. Sama pakai lampu itu ya sekitar 300-400 lampu gitu-gitu. Itu panggung ke apartemen? Ya, Berarti sound itu salah satu cita-cita yang Paman Cita-cita ya. ya? Dua Iya. itu ya. Iya. Yang ngundang siapa tadi? King of King of Convenience. Convenience. Sama Palapa. Palapa. Sama itu ya. Tiga berarti ya. Tiga. Insyaallah. Ya Nanti doakan aja teman-teman semoga Iya. Paman Dias bisa Memun- terkabul cita-citanya. Ya, cita-citanya. Ya, kan? ya. Paman, ini pesan-pesan buat teman-teman yang di sana. Di- ya. Teman-teman Ces. ces teman-teman ces ini. Ya. Baik. Yang nggak ngerti panggung atau ya bla bla bla, yang menganggap panggung itu murah, Iya. Paman bisa Ada nggak kasih pesan-pesan? pesan-pesan di sini. Jadi sebenarnya gini ya, Pak. Orang itu selalu ngeliat panggung itu selalu yang harus yang wah gitu. Betul. Sebenarnya enggak. Kalian apa yang kalian suka, maksudnya pertunjukan apa yang kalian suka itu sebenarnya kalian tahu cara menyajikannya seperti apa. Gitu. Nggak harus panggung itu mahal. Dan belum tentu yang bagus itu pun mahal. Yang mahal itu yang bagus itu belum tentu. Tapi sesuai dengan porsinya gitu. Aku kan lahir kan maksudnya buat panggung itu kan dari gigs ya. Dari gigs yang benar-benar soundnya kacau, lampunya seadanya kayak gitu-gitu. Yang lampu kuning dikasih apa? Plastik mika warna merah Biar itu. berubah warnanya. Iya. Segitu-gitunya gitu loh. Tapi waktu buat itu ada nilai lebihnya gitu. Maksudnya cara kita menikmati pertunjukan itu yang membuat akhirnya panggung itu yang sakral gitu. Punya nilai value. Punya nilai value yang beda dan kita waktu itu merasakan experience-nya beda. Sebenarnya kan kita mencari pengalaman ya.
panggung itu kita mencari pengalaman gitu. Pengalaman menikmati pertunjukan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya gitu, Bang. Jadi pernah nggak kamu ngerasain panggung di misalnya di gang-gang sempit kayak gitu-gitu? Kan belum kan? Belum. Nah, itu sebenarnya maksudku itu bisa direspon. Misalnya ada gang sempit terus tahu-tahu kita buat panggung di situ. Nah, semua yang kayak gitu-gitu kan nggak pernah. Atau misalnya ada di gurun di gurun apa itu pasir ya, kalau gurun pasir kan susah di sini ya. Gurun rumput gitu loh ya. Hamparan rumput yang luas gitu, outdoor. Kita menikmati senja sama musiknya yang bagusnya itu panggung di batu-batu, Bang. Nah, itu juga bisa. Iya kan, belum pernah kan? Iya. Ada yang pas yang di dua batu di sini, dua batu. Iya. Baru ada kayak cekungan itu. Iya. Iya, enaknya kayak buat bangun di situ deh. Jadi yang seperti itu kan teman-teman kan bisa bisa maksudnya ya itu bisa dieksplor, bisa direspon, semuanya bisa direspon kayak gitu-gitu. Itu yang membuat panggung-panggung kita unik gitu-gitu dan punya experience baru. Iya, yang nonton pasti ingat, yang buat juga pasti ingat. Aku pernah buat panggung di sini loh kayak gini-gini. Kalau panggung-panggung biasa kan ya udah gimana di dom di sini. Oh ya udah biasa sama aja kayak ini. Tapi pas begitu kamu buat di tempat yang beda atau lain panggungnya beda, ininya beda kayak gitu-gitu, itu pasti punya kesan tersendiri gitu. Itu yang maksudku memorabilia orang menikmati pertunjukan itu di situ gitu. Jangan selalu berpatokan. Dan apa ya, sekarang itu kan orang ini, Mas, kita mau sewa panggung nih rigging segini. Maka aku kadang ya mungkin memang kan sekarang aku vendor ya, maksudnya aku punya barang. Tapi aku ngajarin maksudnya, yuk kita ngobrol masalah temamu dulu yuk gitu. Siapa gitu, kamu tema acaranya seperti apa, konsepnya gitu. Gimana, konsepnya seperti apa, kayak gitu. Biar enak gitu ya. Nah terus habis itu sudah dapat, terus kamu ngomong aja budgetmu berapa gitu. Kalau misalnya budget saya nih 50 juta nih, Man. Iya. Misalnya. Bisa ya. Bisa, semua bisa. Oh, semua bisa berarti ya. Semua bisa. Yang penting utama adalah konsepnya dulu mau kayak mana. Iya. Oh, betul. Semua bisa. Jadi dan maksudnya ini tuh pakai kayu bawahnya gini. Wah, enggak keren dong, enggak rigging gini. Enggak besi ya kan? Orang selalu berpikiran seperti itu padahal enggak. Panggung yang aku pernah buat di Bone panggung acara namanya Bone Fair. Itu kita pakai 8.000 batang bambu. Itu panggungnya bambu? Dekorasinya bambu. Oh iya. Dekorasi panggung ada rigging biasa gitu, tapi kita balut bambu. Gate-nya bambu, tunnelnya bambu, semuanya bambu. Oh iya, aku pernah pakai lihat itu. 7.000 batang bambu. Paman Dias pernah snapgram kalau nggak salah ya? Ya, itu Kalau ada fotonya nanti kirim, Bang ya. ya ada, insya Allah ada sih, kayaknya masih ada itu. Mantap. Jadi yang terpenting itu adalah seberapa bernilai panggung itu dan memberikan experience baru bagi para penonton yang datang dalam konser itu. Gitu ya. Jadi kekuranganku. Aku ini orangnya kalau sudah kerja itu lupa untuk mendokumentasikan panggungnya. Berarti karyanya Abang luar biasa. Gitu. Jadi kayak akhirnya habis acara terus aku lihat Instagram Pinitia gitu-gitu, siapa yang nge-tag panggung gini. Oh, ada panggung di sini ya, kayak gitu-gitu. Baru nikmatin. Kadang kalau kenal misalnya ada teman-teman gitu kan yang fotografer. Wih, bagus ya. Boleh minta foto panggungnya enggak? Kayak gitu-gitu. Jadi aku nanya nih, Man. Awal mulanya kenapa masuk di dunia entertain berpanggungan? Ya, ini agak ini sih ya. Kalau itu sebenarnya gimana ya ngomongnya? Susah ya? Agak susah kayaknya. Agak susah. Maksudnya semua serba kebetulan gitu. Tidak ada yang tersetting dari dulu aku waktu kuliah
kalau ada acara kayak gitu paling nggak mau aku jadi panitia. Paling terlibat ya? Paling terlibat, paling jauh terlibatnya paling aku pengennya jaga parkir. Aku lebih, nggak mau. lebih nyata dapat duitnya. Bisa ngetek sebetulnya. Oh iya. Bisa ngetek. Kalau bisa ngetek. Cuman ya ini aku mau terima kasih sama ini ya, Aldi ya, Arisa Oktavi Aldi. Oh, Mas Aldi. Abang Aldi. Sampai udah kenal beliau ya kan? Iya. Mas Aldi. Itu menurutku orang yang menjerumuskan aku di dunia event. Awal aku di sini waktu itu masih job training di Balikpapan. Dia minta bantuan untuk mendokumentasikan event yang dia buat. Waktu itu ekspresi party yang menurutku kontennya luar biasa oke-nya zaman pada saat itu gitu. Dari situ terus berlanjut, selalu minta ditemenin. Ya di situ juga aku belajar gitu. Terus maksudnya gimana ya? Aldi itu bisa mempercayakan sama orang yang tidak berpengalaman. Iya. Dan pelajaran yang aku petik di situ mahal-mahal gitu. Yang pernah rugi sampai 1 M gitu-gitu ya kan. Iya. Pernah rugi 1 M? Aldi. Saldinya. Mas Aldi. Cuman kan maksudnya itu buat aku belajar yang wah, ternyata begini gitu. Dan itu juga sebenarnya yang buat bahwa kalau passion itu maksudnya kita terlalu naif untuk mencari keuntungan yang besar. Kalau misalnya kita memang suka dunia itu gitu, maksudnya untuk awal kita belajar tuh memang kita buang uang yang besar. Mungkin kalau nggak ada Aldi, mungkin aku nggak sampai sejauh ini. Iya, nggak sampai sejauh ini terlibat di dunia entertain lah. Kayak gitu. Mas Ali ini sangat berpengaruh ya buat Paman Dies ya. Iya, kalau aku sih sangat, maksudnya besar mempengaruhi aku sehingga Sampai sejauh ini okay. gitu. Berarti luar biasa, sangat luar biasa Mas Ali Iya. ya. Mas Aldi, Luar love you. biasa. Walaupun Sarangnya. maksudnya dia juga karena mau ditemenin atau apa, tapi menurutku itu gede banget impactnya sama impact aku, sama. gede banget sampai Seperti itu. itu. Iya. Luar biasa lah ya. Tapi ngomong-ngomong soal rutinitas Paman nih, sebagai seorang desainer panggung, konseptor dan lain sebagainya, Paman punya idola nggak? Misalnya idola untuk set lighting atau set panggung gitu? Iya. Ada nggak idola? Iya, sebenarnya sih kayaknya kalau aku ini masih jauh lah dari, maksudnya dari kalau aku ngelihat para stage designer, lighting designer di Jawa sana, ya aku masih jauh lah maksudnya ilmunya masih jauh. Cuman ya aku mau belajar ke situ gitu, maksudnya berproses gitu kan. Jadi ada satu quote nih buat teman-teman chess gitu. Kalau misalnya berkarya di suatu bidang ataupun kamu suka di suatu bidang, itu dihitungnya bukan berapa lama kamu menekuni bidang itu, tapi seberapa besar apa karyamu yang sudah kamu buat. Kayak gitu. Jadi kalau kamu, aku main di panggung ini sudah 20 tahun. Ya, tapi kamu udah punya karya yang Belum bisa ada karya yang bisa di. Nggak ada yang berkesan gitu ya? nggak berkesan ya. Apa yang kamu buat gitu, kamu cuma ikut-ikut orang buat panggung gitu. Ya biasa aja jadi. Ya udah gitu. Oke, 20 tahun itu waktu aja. Tapi kalau kamu misalnya setahun tapi sudah bisa Buat karya. menunjukkan karyamu, Terus berkesan gitu ya. ya. Kalau aku sih maksudnya progres itu di situ gitu. Oke. Bukan seberapa lama tapi seberapa banyak karya yang Ya. bisa kalian hasilkan. Oke. Cocok. Kembali ke mana? Idola ya? Idola idola, hampir lupa. Idola Balikpapan lain. Idola nasional ya. Iya. Kalau nasional tuh ada satu namanya ya kalau aku bilang sih dia stage designer nomor 1 lah di Indonesia. Nomor 1 mungkin nomor 1 gitu. Tapi ada juga mungkin yang lebih. Siapa, Bang? Namanya Eza Rupede. Eza Rupede. Eza ya. Ru. Berarti itu idolanya Paman ya? Itu idola banget. Yang apa tadi?
yang set panggung, Ya. set ini apa sih? Jadi kalau mau tahu karya-karyanya dia itu DWP dari DWP. tahun 2000 berapa ya? 2016 apa ya? DWP, terus itu With the Fest. Kalau tahun kemarin semua event gede habis dia semua. Habis semua ya. Berarti La La DWP Land, semua dia. La La Land, La La Land. La La Land, DWP, With the Fest, Sondrenalin, Synchronize Fest, Itu orang itu. Shiver, itu semua. Oke. Dia otaknya mana? Dia otaknya. Dan abang insya Allah bisa Di seperti otaknya. itu lah ya. Dan Amin. mungkin bahkan Amin, lebih amin. daripada itu. Amin, doakan. amin. Pokoknya Balikpapan harus dukung Amin. apa tukang set panggung lokal. Iya. Terakhir dari aku nih sebelum Rizal ya. Iya. Nah, ini Enter lu, lighting belum? lighting, astaga lupa lighting. saya. Kalau lighting ada namanya Birkut. Bill, Birkut, Birkut. Doni the Birkut Oh. namanya. Dia event apa aja, Pak? Dia hampir bareng, ada beberapa sih yang nggak bareng, tapi hampir bareng dia sama si Eza. Si Eza itu ya. Jadi pokoknya doakan dia bersama lah. tag teaman itu. Siap. Ini terakhir dari aku, Paman. Corona bentar lagi insya Allah berakhir, kita Amin. masuk new normal dan semua kembali seperti semula. Kira-kira event apa ini, Paman, yang akan Paman selenggarakan khususnya di Kota Balikpapan yang wah berbeda daripada sebelum-sebelumnya? Ya. Kalau aku pribadi, aku pengen ini buat panggung teater. Jadi bukan musik, panggung teater. Aku lagi belajar, maksudnya aku lagi coba-coba baca-baca gitu gimana buat panggung teater. Karena menurutku teater itu lebih kompleks sih, susahnya itu lebih kompleks dan memang harus tertata dan pokoknya inilah. Kalau misalnya teman-teman Chess ada di Jawa, terus itu ada pementasan teater, maksud teater yang bagus gitu kan. Pasti tahu lah gambarnya gimana. Aku saranin coba untuk nonton. Nontonnya. Siap. Dan maksudnya kalau kamu suka pertunjukan, ya coba aja lah. Siap. Itu nggak bakal rugi. Pokoknya tungguin aja setelah corona ini berakhir, kita lihat panggung dari Paman Dies dan akan kita posting pokoknya di Balikpapan. Kita sudah cepat selesai. Iyalah, amin. Wabah ini ya kan. Siap. Ini Oke, yang terakhir terakhir. ini ya. Ya. Sebelum kita penutupan, Ya. berapa panggung yang paling mahal yang pernah Paman bangun dan yang paling murah? Sebut nominal dong. Ya, Ya, nominalnya itu sekian berapa? Misalnya 100 Iya. juta yang paling Berapa rendah 10 miliar? juta ya kan misalnya. Iya. Jadi panggung yang paling rendah ya. Malah gini, karena aku sering buat gigs. Malah kadang kita buat panggung itu kita keluar uang. Nggak dapat uang. Jadi dulu awal-awalnya kita keluar uang. Alat Berkorban sendiri. dulu ya? Iya, walaupun bisa keluar uang itu kita beli makanan teman-teman, kita ini beli rokok kayak gitu. Itu yang menurutku pengalaman yang nggak bisa. Ya aku lahirnya dari panggung gigs, panggung yang kolektifan gitu. Yang panggung yang waktu itu aku susah banget nyari sound, lighting kayak gitu-gitu. Sedihnya. Itu aku susah banget. Sampai pernah ada satu ketika tuh kita band ini ada kedatangan band dari Malaysia, band Metrop dari Malaysia itu main. Saking waktu itu kita nggak ada ini, kita sewa sound yang murah banget, dikasih sound karaokean. Itu budgetnya berapa Man? Bisa disebutin aja. Waktu itu nyewanya 200.000 untuk sound. 200.000. 200.000 untuk sound. Itu ambil sendiri. Ambil sendiri di rumahnya. Dan Angkat sendiri ya? Angkat sendiri. Terus yang paling mahal paling mahal pokoknya. Yang paling mahal ya. Bisa nih 2M ini. Iya, 2M. Lama mikirnya. Berat.
Yang pernah itu ini event 5 hari ya. Ya, pokoknya panggung lah Bang Yang, paling yang paman bangun panggung. Ya, pokoknya yang mahal. Paling mahal. Yang pernah uang yang pernah aku habiskan untuk sewa panggung. gitu. Iya, paling mahal. Waktu masih sama Aldi di PRB itu sekitar berapa ya? Sekitar 450 sampai Juta. 500 juta. Itu panggung aja. Iya. Itu panggung tapi sudah sama sound, light, Sudah. Iya. sudah semua ya. Panggung seharga 450 juta pernah dibuat oleh Paman Dias. Cuma di biasa. PRB ya. Yang digunakan cuma semalam. Tapi besok itu cuma di dibongkar lagi. PRB. Iya. Setelah itu ada lagi enggak? Itu karena itu kan eventnya 5 hari ya. Oh. 5 hari terus ada 2 panggung. Oke. Ada 3 panggung. Oh, 3 panggung. Depan, tengah, sama Samping. yang kecil sama yang di dalam juga kecil. Oke. Berarti 3 panggung itu 450 juta. 400 sampai 500 jutaan lah. 400 sampai 500 juta. Iya. Baik. Luar Siap. biasa. Itu berarti itu yang paling melebihi itu enggak pernah ya? Cukup di situ aja ya. Iya karena itu 5 hari. Kalau yang 1 hari itu pernah nyampe berapa ya? 300 300 juta. 1 hari. Satu hari event. ya. Satu hari itu di mana, Man? Itu adalah pokoknya. Ada ya, Ada lah. rahasia. Ada lah. Oke, oke. Ada. Oke. Oke lah. Thank you. Udah mau terbuka ya. Oke lah Paman ya. Ada lah. Ada lah. Ya, Paman. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol-ngobrol sama Ya. Banyak Paman Dias, banyak pengalaman yang kita dapat. ilmu-ilmu baru. Iya, ilmu baru dan teman-teman Cesku yang semoga Menginspirasi. bermanfaat, Iya. Ya. Jadi Teman-teman Ces. teman-teman Ces ingat ya. Jangan lupa minum Mangala. Oh iya. Kita Ya. sedang menikmati kopi Mangala. Mangala, Terima terima kasih Bosku, banyak. Jangan lupa di order ya. Mantap ya Paman ya. Enak ini. Mantap. sampai Top. habis. Top. Top, Jadi top. gini, aku pernah baca artikel apa ya di mana di Instagram ada quote-nya tuh kalau gini, kalau kamu membeli produk yang kapitalis, kamu membantu ownernya untuk beli mobil mewah keempat atau kelimanya atau membeli villanya yang baru. Betul. Tapi kalau pas begitu kamu membeli produk lokal, kamu membantu temanmu untuk makan di rumah dan keluarganya. Betul. Itu Ces. Gitu. Berarti kita harus terus support Support. Brand-brand lokal. Lokal, Oke. kopi shop, ya kan? Oke. Siap. Thank you buat Paman ya. Makasih. Sampai Saya Rizal. thank you Rizal. Saya juga Angkit, thank you Angkit. Sampai ya, thank you juga buat Buat Paman Dias. Dias, Mangala dan sebagainya Nanti sudah kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Paman Dias di lain Iya. waktu. Oke, Terima kasih thank you. Cesku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Balikpapan Ces. Ces. Thank you Paman ya.